Selamat malam semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Yola Azarin Oberta Ariwa, sebagai host dalam podcast saya kali ini yang berjudul 11 PM. Bagaimana kabar kalian semua di malam Jumat ini? Apakah kalian merasakan sesuatu yang aneh dari sudut-sudut ruangan kalian, atas lemari kalian, atau bahkan di bawah kolong kasur kalian? Oke guys, kurasa kali ini tuh gue sedang kedatangan bintang tamu. Ya, di bintang tamunya ini gak gue undang sih sebenarnya. Dia datang sendiri. Cara manggilnya gini nih. Jelangkung, jelangkung. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Namanya itu gue sebut inisial aja kali ya. Oke, namanya Lina. Itu bukan inisial sih, itu udah nyebut nama sih ya. Tapi ya udahlah, gak apa-apa. Hai guys, oke, aku jadi hari ini datang ke rumah dia untuk podcast. Tapi aku bukan jalangkung ya, asal kalian tahu. Asal kalian tahu aku bukan jalangkung. Oke. Gue mau tanya nih ke lu ada nggak sih kayak pengalaman mengerikan dan menarik juga gitu yang bisa dibagikan ke teman-teman kali ini, kayak cerita-cerita pengalaman horor lu waktu di sekolah atau di mana gitu? Oke. Banyak sih, soalnya apa ya? Dulu waktu gua SD sampai sekitar SMP mungkin itu masih apa ya? Kan masih, kalau dianggapnya tuh masih suci gitu lah ya. Gitu, jadi masih bisa buat lihat makhluk-makhluk halus kayak gitu. Banyak sih, salah satunya waktu kecil gue sering banget lihat. Awalnya sih kalau misalnya waktu kecil itu awalnya liatnya tuh mereka full, jadi kayak misalnya pocong satu badan gitu utuh. Gue pernah lihat waktu itu pas gue main di mandi bola. Lu pasti pernah kan mandi bola kayak gitu kan. Nah, di mall-mall kayak gitu kan biasanya kan tempatnya tuh kayak di pojokan gitu kan. Nah, di pojokan gitu tuh, jadi tuh biasanya kan di mandi bola itu kayak ada apa sih, kayak panjat-panjat yang dari jaring-jaring itu. Oh iya. Buat naik ke atas terus kita seluncuran gitu. Nah, di panjat-panjatan yang kayak gitu tuh paling pojok tuh kayak gue tuh lihat ada tuh pocong di situ berdiri. Tapi karena apa ya, gue kan udah sering lihat, dan gue waktu itu lagi sama orang gak dikenal, maksudnya kayak temen yang biasanya ketemu di tempat permainan kan udah biasa kan ya, jadi kayak baru kenal tiba-tiba langsung jadi temen gitu. Jadi gue mutusin buat diem aja, gue lanjut aja main. Tapi gue kira mungkin ya itu hanya ilusi gue aja, cuman lihat-lihatan biasa, bukan bener-bener pocong. Mungkin bisa aja kan penjaganya. Tapi pas gue coba iseng nanya, karena itu makhluk itu tuh udah bener-bener kayak ngeliatin gue, kayak kalau misalnya ada makhluk gitu kan biasanya jadi bikin kita makin keserap energinya. Semakin kita takut kan kita semakin keserap energinya, makin bikin kita lemes kayak gitulah pokoknya. Jadi gue nanya ke teman gue, ternyata di situ nggak ada apa-apa. Bahkan gue sampai nanya ke penjaganya, saking penasarannya, kayak nanya kalau misalnya Mas lihat orang yang di situ gak gitu. Orangnya bahkan sampai kayak bilang, saya jaga hari ini cuma sendirian doang. Aku langsung kayak what? Oke, ya udah, pokoknya itu yang paling awal sih, itu permulaan banget waktu gue bisa lihat itu. Terus akhir-akhir makin gede tuh makin sering lihat. Cuman pas gue makin gede tuh kayak apa ya, kayak mereka tuh kayak nggak terlalu nampakin penuh satu tubuh gitu. Jadi kayak mereka tuh lebih kayak nampakin bagian-bagian tertentu, kayak lebih ke kaki, ke tangan, atau ke kepala kayak gitu. Jadi mereka makin berkurang nunjukinnya. Cuman gue ada sih satu cerita, tapi ini lebih dialamin sama kakak gue. Jadi waktu itu tuh tapi yang ngerasain tuh satu rumah, cuman dia yang kena gitu, ketempelan gitu. Jadi dia tuh pas waktu itu lagi
ikut syuting biasa kan ya, kayak anak-anak waktu SMA gitu kan suka bikin film-film pendek gitu, karena apa, mau nyari pengalaman baru. Kebetulan kakak gue punya hobi kayak ngerekam ikut-ikut orang gitu. Nah pas waktu itu dia sama teman-teman SMA-nya tuh bikin suatu project. Nah projectnya tuh kayak apa, bikin suatu film pendek horor gitulah di bangunan tua daerah di kota B, gua inisialin gitu lah, kota B, di suatu hotel. Dan hotelnya tuh baru-baru aja dibangun, tapi apa ya, kayak belum selesai. Jadi kayak belum selesai tapi lantai atasnya tuh kayak misalnya gak ditempatin, jadi hampir selesai, cuman yang atasnya tuh kayak diterbengkalain gitu, gak dipakai. Jadi yang diisi cuman yang bawahnya. Nah karena apa, vibes-nya kan yang horor gitu, jadi mendukung kan ya. Karena mendukung gitu mereka pilih tempat itu. Ya sebelumnya kakak gue kan karena keluarga gue tuh suka terkenal sama mistisnya gitu, suka ngerasain kayak gitu. Jadi ya kayaknya dia, ya mungkin dia agak sedikit tantang gitu ya. Dia udah kayak udah percaya kalau misalnya nggak bakal terjadi apa-apa. Dia juga bawa kitabnya gitu ke sana. Terus seiring berjalannya waktu mereka di sana itu tuh kalau nggak salah 3 cewek 2 cowok. Terus mereka tuh di sana 2 cewek 3 cowok. Jadi mereka bikin video di sana. Nah awalnya kakak gue tuh bilang ke mama gue kalau misalnya dia tuh cuma sekedar ikut aja, kayak cuman bantu ngerekam gitu. Nah mama gue udah kasih larangan gitu kalau misalnya jangan sampai jadi pemeran utamanya atau yang masuk ke dalam video itu, maksudnya jadi kayak pemainnya gitu. Soalnya mama gue udah yakin kalau misalnya kayak gitu tuh pasti banyak kayak pasti ngikutnya gitu loh mereka. Nah udah diperingatin kayak gitu, ya udah kakak gue tetap berangkat. Kita udah tenang-tenang aja karena mikir ya wes paling dia bakal nurut. Nah taunya pas selang 1 atau 2 minggu kemudian dia kan udah selesai tuh syutingnya, hanya hari itu aja. Tapi 1 minggu itu biasa aja. Berapa minggu kemudian, sekitar 2 minggu itu tuh dia mulai ngerasain sakit. Dia tuh emang anaknya lemah banget, sering sakit dari kecil, sering banget sakit kayak gitu. Jadi kita nganggep ya udah dia sakit biasa, soalnya dia juga kan kena hepatitis gitu. Jadi mungkin kita ngira hepatitis lagi, tapi yang lebih parah. Awalnya ngerasa kayak perutnya tuh sakit, pelan-pelan sakit, makin terus hari demi hari tuh makin sakit. Terus beberapa puncaknya itu dia tuh benar-benar nggak bisa jalan. Tiba-tiba sakit dari perutnya itu lari sampai ke bawah, jadi kayak orang lumpuh gitu loh. Gimana sih, kan kayak benar-benar nggak bisa buat jalan. Jadi awalnya tuh dia bisa berjalan, terus tiba-tiba hari itu juga dia langsung nggak bisa jalan. Pas 2 minggu, mama aku kan yang udah panik gitu ya, udah bingung nih gimana ini anak, masa sakitnya parah banget, takutnya kena stroke gitu. Kalau kena stroke kan harus cepet-cepet datang ke rumah sakit kan. Nah akhirnya coba cek lab juga. Pas cek lab itu sampai cek yang pokoknya sampai cek lab segala, 2 rumah sakit malah itu udah sampai cek lab. Terus dokternya malah bingung sendiri, ini sakit apa ya kan aneh gitu ya. Dokter ahlinya gitu malah nanya, ibu ini anaknya sakit apa ya? Terus kita harus gimana kalau dokternya aja nggak tahu. Dicek itu benar-benar aku ngeliat hasilnya, yang hasil ronsennya itu kayak nggak ada apa-apa, ya udah baik-baik aja. Jadi bukan hepatitis, bukan sakit mah atau apapun itu, bukan juga kena stroke atau apa. Akhirnya karena bingung mamaku tuh ya udah, jadi dia didiamin aja di rumah. Tapi makin lama tuh dia kayak kayak orang yang sensi gitu loh. Jadi misal aku sentuh dikit aja, dia langsung teriaknya kayak bener-bener kayak kita tusuk-tusuk mukanya atau badannya gitu, bener-bener sampai kayak gitu. Jadi dia bener-bener gak bisa tidur sama orang, dia bener-bener dikasih kamar sendiri. Terus kita ajak ngomong juga dia kayak kayak bisa nanggepin tapi lemes, kayak pokoknya nggak bisa gerakin badannya dikit pun. Pokok kita nggak boleh nyentuh badannya. Kalau misalnya kita sampai nyentuh, bisa-bisa nanti dia bakal marahnya tuh nggak lama, bener-bener sampai teriak jerit-jeritan. Terus kayak kayak minta ampun gitu kan. Kayak kita salah apa, kita cuma pegang doang mau mastiin gitu ya. Akhirnya kita
nunggu berapa lama buat buat nyari-nyari gitu referensi dari orang, dari sumber-sumber orang, kayak misalnya ini sakit apa ini dia tuh, kita nggak nemuin. Akhirnya mama aku kan yang udah biasa juga ngalamin hal kayak gitu, akhirnya di titik mamaku tuh nyari ya jalur langit lah ya, jalur langit, doa sampai doa kayak gitu ya, percaya atau gak percaya gitu, mamaku kayak dapet terawangan gitu. Misalnya ya itu tuh bukan sakit, jadi dia kayak ketempelan. Terus akhirnya mamaku cross check ke kakakku nih, mamaku nanya ke kakakku, kamu kemarin pas syuting itu ngapain aja? Terus awalnya kakaknya aku tuh nggak mau jawab, kayak ya cuman ikut-ikut bantu ini tuh. Terus mamaku maksa, akhirnya ya dia beneran jawab kalau misalnya dia jadi pemeran utama yang dikejar-kejar sama hantunya. Di situ mamaku marah banget, bener-bener marah, kayak kayak udah dikasih tahu gitu ya, meskipun dia udah bawa kayak kitabnya atau apapun itu, tapi malah kayak setannya tuh kayak malah ngetawain dia. Terus akhirnya mamaku nanya ke teman-temannya yang waktu itu ikut siapa aja. Ternyata ada satu temennya itu tuh dia kayak anak IndiHome ya, iya IndiHome ya gitu. Nah ternyata temennya itu sayang kali temennya pulang duluan, karena pas dia masuk ke apartemen itu dia udah ngeliat yang ya udah banyak kayak gitu, udah banyak hantunya maksudnya gitu. Ngeliatin mereka terus malah ketawa, ngeliat mereka bikin kayak gitu tuh, kayak apaan sih kalian bikin apaan, kayak malah diketawain sama mereka semuanya. Akhirnya temennya cabut duluan. Awalnya kakakku ngira oh ya udah dia mau cabut apain, taunya ya karena dia nggak betah diketawain sama hantu-hantunya itu. Terus akhirnya nggak lama mamaku ngecek ke semuanya juga, ke teman-temannya. Taunya teman-temannya yang ngedit videonya juga keluarganya malah sakit semuanya sakit, bener-bener kayak sama semuanya. Ada yang nggak bisa jalan juga, ada yang demam, bener-bener demam, terus ada yang kayak linglung gitu. Semuanya, hampir semua dari yang ikut syuting itu pada sakit semua. Dan bahkan filenya error, bener-bener error, nggak bisa dibuka, padahal kan ada kopiannya kan ya, pasti kalau bikin film gitu ada kopiannya gitu kan ya. Nah dia bikin kopiannya, tapi kopiannya juga error, pokoknya semua error, tapi semuanya sakit juga. Akhirnya kakakku tuh sama mamaku kayak dipanggilin orang pintar gitu, semacam ustadz. Nah dia datang ke rumahku malam-malam, terus mulai didoain kayak gitu biar keluar. Terus bener aja sakitnya tuh kayak sampai teriak-teriak kayak orang kerasukan. Aku baru kali itu lihat kakakku teriak-teriak yang bener-bener kayak bilang jangan, kayak kayak dia tuh kayak bener-bener mau dibunuh, tapi kan kita cuman diurut doang gitu sambil dibacain doa. Dia bener-bener teriak yang udah mulai kerasukan gitu. Akhirnya nggak lama udah selesai, katanya sih udah dikeluarin gitu. Akhirnya selang 1 minggu dia benar-benar udah mulai bisa aktif lagi, udah mulai bisa sembuh lagi, udah bisa jalan, udah gak sakit-sakit lagi. Dan katanya bahkan si hantunya itu ngikutin gak cuma di badannya tapi di depan rumahku selama kakakku sakit. Jadi aku pas tahu kabar itu dari temennya yang indigo itu kan, dia mamaku sempet motoin foto rumahku yang depannya buat mastiin mereka ngikut atau enggak, terus dikirim ke anak yang IndiHome itu tadi itu, dan katanya iya dia ngikut, bener-bener sampai ngikut. Terus akhirnya rumahku dilakuin pembersihan. Akhirnya ya udah mulai hilang aja, mereka udah diusir gitu. Jadi ya itu serem banget sih kalau sampai ngikut-ngikut kayak gitu tuh. Makanya kayak hati-hati aja kalian kalau bikin film-film kayak gitu, karena nggak sembarangan, apalagi orang awam. Jangan sampai, meskipun kalian mikirnya ini cuma film pendek, ya lihat aja film-film kayak KKN gitu, pasti nggak mungkin mereka bikin film asal-asalan, pasti ada kiainya, ada bikin sesajen juga mungkin biar menghormati orang di situ gitu. Wah gila banget sih itu, ya bun, gue dengernya sampai merinding anjir. Ya, aduh. Oh iya, kalau dari lu sendiri tuh, lu sebenarnya indigo apa enggak sih? Nggak tahu ya, tapi
Kayaknya mungkin dulu sempet, cuman karena gue nggak mau memperdalam, gue jadi kayak apa ya, kayak udah cuek sama mereka, udah ngebuang aja. Sekarang jadi kayak bener-bener nggak bisa ngerasain mereka lagi. Aneh ya, padahal kan dulu tuh gue sering lihat, tapi tiba-tiba hilang aja. Terakhir tuh kalau nggak salah sekitar kelas 7 atau 8 gitu. Semenjak gue pindah rumah dari rumah bokap gue, jadi pas gue pindah tiba-tiba langsung kayak udah gak bisa ngeliat apa-apa, udah gak bisa ngerasain bahkan kehadiran mereka. Kayak orang-orang ngerasain kayak, ih gue merinding kayak ngerasa ada yang lewat atau apa. Gue malah ngerasa biasa, malah kadang pengen lihat gitu ya, tapi kan kalau misalnya ditantang malah nggak pengen muncul mereka kan ya, jadi gitu udah hilang sih. Kalau lu gimana? Kalau gue sendiri dulu pernah sih sekali, dan itu udah terakhir kali. Setelah itu gue gak pernah lihat lagi sih. Masih lihat, cuman ya nggak sejelas kayak dulu. Jadi dulu gue tuh waktu SD kelas 5 kali ya, kelas 5 SD dulu tuh kan waktu apa ya, ambisnya anak-anak SD, anak-anak kecil ambis ya, itu ngikut les di mana-mana gitu kan. Ya dulu kayak ambis juga gitu sih. Nah waktu itu kan udah ditawarin sama guru gue tuh, coba deh apa kamu ikut les di Pak ini ya, kayak sebut inisialnya ada Pak A. Nah di situ tuh lesnya tuh banyak anak-anak yang berhasil, nilai matematikanya bagus-bagus semua. Nah mungkin kalau kamu les di situ kamu dapat kayak mereka gitu loh, nilainya bagus-bagus semua juga, terus ya jadi bisa matematika gitu. Terus ya gue langsung bilang ke mama gue mau minta, ma gue disuruh sama bu guru buat les di tempat ini, di tempat Pak tadi tuh, Pak A itu. Terus sama aku tanya, emang di mana tempatnya, jauh nggak, terus kapan lesnya? Nah lesnya tuh kebetulan jam 5 ya, jam 5 sampai jam 7, jadi maghrib di tempat orangnya gitu loh. Oh iya. Nah itu situ tuh mamaku udah kayak nggak suka gitu loh, kan apa ya, maghrib kan harusnya di rumah sendiri nih, apalagi ya masih bocil, masih bocah, kelas 5 SD, maghrib di rumah orang. Terus ya tempatnya lumayan jauh sih dari rumah gua. Terus habis itu di tempat rumah orangnya tuh kayak agak masuk ke desa gitu loh, di deket laut lah ya. Pedalaman itu. Iya agak pedalaman sih, agak masuk. Terus tempatnya kan cukup gelap. Terus ya sebelum masuk ke rumah orangnya tuh depan ada kuburan gitu loh. Dan kebetulan banget nih, lesnya itu tepat hari Kamis Wow. Ya. Sudah malam. Terus hari Kamis lah. Waktu itu kan di kota gue dulu ya, namanya kota T. Samarinda nih. Itu malam yang horor itu Kliwon kan. Kalau di sini tempat kita tinggal sekarang ini kan bukan Kliwon gitu loh horornya. Tapi kalau di sana tuh Kliwon. Nah, waktu itu tepat malam Jumat Kliwon. Nah di situ kan gue nyobain ikut teman-teman gue berangkat les sendirian naik sepeda kayu itu lah kan, waktu bocah main itu ya, sepeda pancal itu. Terus gue tuh nggak lewat jalan yang biasanya orang-orang lewatin, jadi gue kayak motong jalan gitu loh buat sampai ke rumah gue tuh. Gue motong jalan di situ tuh, emang jalannya udah dikenal orang-orang dengan banyak gitu-gituannya, karena dulu tuh kayak bekas bangunan rumah Belanda kan, banyak tuh di kota T dulu rumah Belanda gitu tuh, dan itu kosong. Ya sebenarnya ada orangnya, cuman orangnya tuh punya rumah lagi, jadi kayak itu dibiarin kosong gitu loh. Ya sih, banyak sih yang kayak gitu. Biasanya cuma buat rumah buat tempat liburan. Iya, buat liburan gitu. Itu tempatnya ya kadang lampunya nggak dinyalain gitu, digelapin. Nah sebelum lewat rumah yang serem itu, nah kayak tuh masuk kayak lewat gang gitu loh. Itu lewat kebun-kebun. Situ ada pohon asem, katanya sih kalau pohon asem kan ada apa ya gitu-gituannya, ya, genderuwo biasanya, genderuwo atau apa sih biasanya di pohon asem itu. Terus kan di situ kayak ada
kayak toilet lama, toilet kayak apa ya, jeding lah istilahnya, kayak jedingan gitu. Terus ada sumurnya tuh kosong. Nah di situ tuh selain ada pohon asem, ada juga kebun pisang sama pohon cherry yang biasanya anak-anak kecil makan nih, merah-merah itu loh. Kan banyak sih di situ katanya, pohonnya besar juga. Oh jadi pohon pisang tuh Nah banyak sih itu deh. Pohon pisang tuh udah kayak kebun, ya emang kebun pisang sih. udah kayak rumahnya mereka aja gitu, anggapan orang-orang. Tapi emang beberapa bener. Ya emang ya kadang gitu sih ada. Dan di jalan, sepanjang jalan itu nggak ada lampunya. Ada sih satu, tapi di ujung dekat rumah kosong itu. Nah lampunya itu unik tau. Yaitu kadang kayak nyala mati gitu. Jadi menambah vibes-nya gitu ya kan. Iya di situ menambah vibes horornya gitu. Rumahnya gede, bagus sih. Waktu itu gue sebenarnya udah feeling nggak enak mau lewat situ itu. Gak enak, kayak apa ya, kayak ngerasa kayak ada yang ngikut gitu loh. Iya. Ada yang ngikutin. Oh ya, bentar, ini perjalanan lu pulang atau lu datang nih? Oh, perjalanan pulang. Kalau iya jam 7 yang tadi. ya sekitar jam 7-an itu. Kalau sore mah gue ya nggak aman sih, aman. Terus ya gue nggak bakal lewat situ. Iya. Lewat situ tuh karena ya lebih cepet aja dari rumah gue tuh, tinggal keluar dari gang kecil terus masuk ke rumah yang sepi itu, yang horor itu, yang besar itu, terus ke jalan raya udah sampai rumah gue. Terus situ itu tuh gue masuk, gue beraniin diri nih, udah kayak di dalam hati tuh kayak baca doa gitu lah, udah nyebut sembarang semua doa gue baca. Doa makan sih dulu. Udah makan gue baca tuh sepanjang jalan gue baca, terus ya berharap gak ketemu gitu-gituan. Tapi kayak apa ya, gue kan naik sepeda kayu itu, sepeda pancal itu di tempat dudukan di belakang, tempat goncengannya itu kayak kerasa berat gitu loh. Itu masuk kerasa berat. Oke. Aduh, kerasa berat nih. Terus habis itu dan lo tau gak, di pertama kali masuk gangnya itu ada bocah hitam, bener, bocahnya tuh bener hitam banget ya, kayak apa ya, kayak angus gitu loh. Hitam tuh nungguin di depan gang, di samping persis ya, kayak gitu kan, fokus ke depan gitu ya, fokus ke depan, tapi rasanya kayak mata ini ngeliat gitu loh. Kayak ada anak. Waktu gue toleh, iya waktu gue toleh itu kayak lah gak ada siapa-siapa. Terus ya udahlah, gue kayu sepeda gue cepet-cepetan itu. Waktu itu ya buru-buru lah, berdoa sebarang kali, terus minta ke Yang Maha Kuasa buat dilindungin. Terus habis itu udah keluar nih, udah tenang. Gue diem aja sih waktu itu, nggak mau cerita ke orang tua, ke siapapun, tetap diem. Terus habis itu minggu depannya nih gue berangkat les lagi. Ya pikirnya sih aduh cuma halusinasi gue lah, waktu kecil biasa kan, kecil ketakutan gitu. Terus gue lanjut coba berangkat sendiri lagi. Sebenarnya gue nggak mau berangkat sendiri karena orang tua gue lagi ada kerjaan, jadi nggak bisa nganter gue les. Jadi ya mau nggak mau gue harus berangkat sendiri lah. Berangkat sendiri di situ. Waktu berangkat enak nih, bareng sama temen gue, berangkat barengan, boncengan. Pulangnya gue pikir nih bocah bakal ikut gue pulang juga, kayak bareng gitu. Ternyata dia dijemput orang tuanya. Itu tuh ya udah deh, aduh. Sebenarnya mau lewat jalan yang waktu awal gue berangkat itu lain, bukan yang rumah kosong itu. Cuman ya gue pikir-pikir lagi, kalau lewat situ tuh kan rame nih jalannya. Terus ya gue takut kalau jalannya rame, itu kayak bingung gitu loh. Iya, kayak bahaya juga kan, masih kecil terus ke jalan yang rame bawa sepeda. Ya jadi gue milih buat lewat di rumah itu lagi, rasanya masih sama, kayak agak merinding gitu. Tapi ini malamnya nggak malam Jumat Kliwon nih, lain malam Jumat biasa, cuman kayak agak merinding aja gitu. Terus habis itu gue masuk lewat gang situ lagi, tepat di gang itu lagi juga ada kayak anak kecil itu,
anak kecil yang kosong, bener-bener kosong. Gue toleh ya nggak ada. Terus habis itu ya ampun, udah berdoa nih semoga gak ketemu yang lainnya, itu lah. Ternyata kan rumahnya tingkat besar, di balkon atas ada cewek baju putih dada gini. Aduh, tolong, mungkin itu ibunya kali ya. mungkin Di alam lain, udah gila. dada di atas itu kayak ngeliatin gue itu loh. Ya udahlah, gue udah gak mau lihat, berdoa, takut banget, takut lah. Ya sama sih rasanya, di sepeda gue tuh di boncengannya kayak berat gitu loh belakang, awal kayak berat gitu. Terus ya udah, ya ampun, gue merinding ceritanya, sumpah. Itu pengalaman gue sendiri sih. Dan akhirnya sampai rumah gue nangis, gue gak mau berangkat les sendirian, minta anterin, bahkan udah kapok gak mau lewat situ lagi. Sumpah tuh, ya ampun, dia kayak di atas balkon dada apa itu loh, motivasinya dada ke gue. Tapi apa ya, lu sampai rumah bener-bener kayak sampai ke bawah mimpi, atau mungkin ketempelan juga kayak kakak gue tadi, atau gimana? Atau biasa aja mungkin? Oh, gue sampai rumah tiba-tiba mimisan. Jadi mimisan. Gue pertama kali mimisan. Dikiranya gue lagi sakit, pusing gitu. Terus kan habis ketakutan sampai rumah, terus meluk mama itu di rumah itu. Terus aku nangis, terus habis itu di bajunya mama itu ada noda darah gitu dari hidung gue. Mimisan kan, terus ditanyain kenapa, sakit atau gimana, terus dibawa ke klinik. Mimisannya terus gitu loh, nggak Banyak gitu. iya, nggak berhenti. Takutnya kan kayak pembuluh darahnya pecah atau apa gitu, karena ya mungkin kecapean takutnya. Nah, diperiksain itu dilihat gak kenapa-napa. Habis itu besoknya badan gue panas. Ya ampun. Dari sejak berdua aja udah bisa diambil kesimpulan kan ya, kalau misalnya energinya makhluk halus itu tuh gede banget nyerap energinya kan. Apalagi waktu pengalaman dari kakak lu tuh ya, sampai kayak gitu. Untung aja lu nggak sampai kayak kakak gua. Kalau enggak, aduh, nggak kebayang, masih kecil apalagi kan ya. Jadi kesimpulannya, kalau dari cerita kakak lu ya, itu kalau kita mau bikin film atau apa gitu, sebenarnya kita harus jujur lah ke orang tua kita. Terus ya kalau kalian ngerasain gitu-gitu, sebaiknya kalian tuh buru-buru cerita deh ke orang tua atau ke siapa deh yang menurut lu deket. Kalau bisa tuh lu sampai rumah itu langsung mandi atau gimana. Terus ya jangan lupa Jangan nantang juga. Duh, anter dong. Iya, ini adalah tugas ya guys ya. Duh, semangat mengedit. Ya, ayo semangat ya. Aduh, kerasa agak horor nih kalau akhir-akhir gini. Ya guys, see you next time guys. Dan jaga kesehatan ya. Bye bye.